Bayangkan, apa jadinya jika bos tempat melamar kerja kita ternyata adalah seseorang yang pernah ditolak cintanya, disakiti, serta dijerumuskan hingga ke jeruji besi di masa lalu. Begitulah yang terjadi dengan Keara. Takdir kembali mempertemukannya dengan lelaki dari masa putih abunya itu. Lelaki yang pernah dibencinya, disayangnya, kemudian disesalkannya. Apa yang akan terjadi kemudian ketika segala kenangan itu kembali muncul ke permukaan? Termasuk memori terpahit bagi hidup Aldian yang telah menjadikan hidupnya berubah 180 derajat. Mampukah ia memaafkan Keara? Masih adakah cinta tersisa di hati Aldian? Atau mungkin sakit hati yang dipendamnya selama belasan tahun itu akan membuatnya balas dendam? Keara terperangah. Gak mungkin, desisnya dengan napas tertahan. Jantungnya mencelos ketika ia melihat dengan jelas siapa sosok di depan sana. Seorang pria yang tengah tersenyum pongah, duduk bersandar di kursi Chief Executive Officer dengan ekspresi seakan-akan bersiap menerkamnya. Bukan gaya sombong atau tatapan sinis pria itu yang membuat Keara gentar. Namun, wajah itu, nama yang tertera di papan kaca itu. Keara mengenalnya. Sangat. Dia adalah Aldian. Aldian Barak. Pria yang pernah begitu dekat urat nadinya saat SMA. Pria yang pernah membuat masa remajanya warna-warni. Pria yang perasaannya pernah ia tolak berkali-kali. Pria yang juga pernah disakiti, digores hati dan harga dirinya begitu rupa. Menjerumuskannya ke lembah nista yang hingga kini membuat Keara terus dikungkung rasa berdosa dan bersalah. Jadi disinilah ia selama ini. Setelah menghilang bagai asap, sepertinya ia menjalani hidup yang baik. Apa kecemasan dan rasa bersalahku selama ini berlebihan? Hati Keara bergejolak. Tangan Keara mengucek matanya tanpa sadar. Ingin memastikan sekali lagi bahwa apa yang dilihatnya benar-benar kenyataan. Tiba-tiba ia merasa resah. Orang itu memang benar-benar Aldian dan wajah penuh benci itu. Keara mulai panik membayangkan masa depan pekerjaannya. Bagaimana jika Aldian masih memendam dendam, lalu berniat menuntut balas? Susah payah ia menelan ludah, berharap Aldian sudah melupakan masa lalu mereka dan tak membuat sulit hidupnya kini. Tunggu. Bagaimana Aldian bisa jadi seorang CEO di usia yang terbilang sangat muda? Setahu Keara, latar belakang Aldian pun bukanlah dari kalangan kaya raya. Ini sangat luar biasa. Pikiran Keara dijejali berbagai pertanyaan. Ia terkejut, khawatir, sekaligus takjub melihat sosok Aldian sekarang. Pria dengan tubuh tinggi menjulang itu bangkit. Pelan, dia mulai melangkah ke arah Keara. Tatapan tajamnya tetap terpancang pada gadis itu, mirip seekor macan yang tengah menandai buruan. Kaki Keara mulai gemetaran. Stiletto nude 9 sentinya terasa seperti akan patah karena tak mampu menahan keseimbangan bobot tubuhnya yang terus bergerak gelisah. Aldian semakin memangkas jarak. Sorot dingin matanya seolah-olah menembus hingga ke tulang perempuan berkemeja satin warna mocha itu. Namun, Keara berusaha tegar. Tak sedikit pun ia menundukkan kepala. Tak sedetik pun ia mengalah. Keara terus berusaha berdiri tegak tanpa ekspresi, sekuat tenaga menyembunyikan segala kegugupannya. Aku, Keara Anindira, bukan jenis manusia yang mudah diintimidasi. Keara berkata dalam hati sambil mengepalkan kedua tangannya kuat-kuat. Jarak Aldian tinggal 2 langkah lagi. Mata keduanya bertemu. Nyala mata Aldian membuat Keara semakin yakin pria itu memiliki rasa benci yang besar padanya. Tanpa sadar Keara mundur selangkah. 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 Kemudian, selangkah lagi. Keara terpojok. Tak ada ruang lagi. Punggungnya sudah menyentuh daun pintu jati ruangan kerja bergaya Skandinavia itu.
Apa yang akan dia lakukan padaku sekarang? Kenapa dia tetap berjalan ke arahku? Apa yang harus aku lakukan? Apa aku teriak aja supaya sekretarisnya di luar sana datang kemari? Suara-suara panik dalam kepala Keara mulai bersahutan. Sementara itu, Aldian terus merangsek hingga jarak mereka tinggal sejengkal. Mata sadisnya tak bisa lagi dijangkau Keara karena di hadapannya sekarang hanyalah leher kokoh serta bahu dan dada yang begitu lebar juga bidang. Dari jarak sedekat itu, mereka bisa saja saling mendengar debur jantung masing-masing. Bahkan, parfum beraroma maskulin yang menguar dari tubuh Aldian bisa terhirup begitu nyata oleh Keara. Tangan Keara semakin mengepal dengan posisi tubuh yang begitu tegak. Seluruh jaringan syarafnya berlomba mengirimkan sinyal waspada. Pria berkulit coklat itu menunduk, mengarahkan wajahnya ke telinga kiri Keara. Sontak bulu kuduk gadis berkuncir kuda itu meremang saat merasakan embusan napas hangat Aldian di tengkuknya. "Selamat datang, Ki. Semoga kamu masih ingat siapa aku." Aldian berbisik. Gerakan bibir pria itu sedikit menyentuh daun telinga Keara hingga sukses membuat seluruh tubuh gadis itu merinding. Tiba-tiba Keara merasa deja vu. Iya, adegan itu hampir sama persis dengan kejadian 12 tahun silam di dekat lapangan. Hari itu, setelah pertandingan basket antar sekolah yang begitu dieluk-elukan, Aldian berlari padanya. Dia begitu senang karena akhirnya Keara mau menontonnya bermain basket. Dia berlari, melangkah lebar-lebar dengan senyum merekah. Aldian remaja dengan napas tersengalnya berdiri di depan Keara. Suara gemuruh tepuk tangan dan jeritan siswa lain menambah gempita suasana. Keara gugup, ia yang baru pulang dari perpustakaan segera mundur sambil memeluk buku erat-erat hingga punggungnya mentok menabrak ke dinding kelas. Aldian mendekat dan mulai merunduk, berbisik dengan napas hangat di telinganya. "Kemenangan hari ini buat kamu. Aku suka sama kamu. Berbeda dengan kini." Dahulu, setelah membuat wajah Keara terbakar malu dan berdebar, Aldian tegak kembali dengan wajah ceria dan senyuman yang terkembang lebar. Kemudian, dia berlari tanpa mau menunggu Keara bereaksi. Sementara sekarang, Aldian kembali menegakkan tubuh jangkung kekarnya, tetapi dengan seringai tak suka. Pria berhidung mancung itu tak pergi, melainkan hanya mundur 2 langkah. Kepalanya meneleng, menilai Keara dari kepala hingga kaki. Bibirnya terangkat separuh, lalu kepalanya kembali tegak dengan dagu terangkat. Tingkahnya sungguh-sungguh sengak. "Kamu belum banyak berubah. Tetap boncel dengan mata kecil yang melotot." Keara mendelik mendengar kata-katanya. Andai dia Aldian yang dahulu dikenalnya, pasti olok-olok tadi akan dibalas Keara dengan cubitan keras di pinggang pria itu. "Bukan aku yang boncel, tapi dia yang kelewat raksasa." Keara bersungut di sudut bibirnya. Aldian bersedekap. "Biasanya aku bersikap profesional. Tapi entahlah. Mungkin pengecualian untuk kali ini." "Kamu tahu kenapa aku memanggilmu?" "Tidak, Pak," jawab Keara pelan. "Aku baru dapat laporan tadi pagi soal data karyawan baru. Aku terkejut ketika melihat nama Keara Anindira ada di daftar. Jadinya aku mengecek CM-mu, tentu saja. Aku kira cuma nama yang sama. Tapi ternyata, wow, kejutan." Aldian mengangkat kedua tangan ke udara sambil menggelengkan kepala. "Ini beneran lucu," ucapnya penuh penekanan, lalu berbalik, kembali ke kursinya dengan tangan terlipat di dada. "Apa ini takdir Tuhan? Bagaimana menurutmu, Ki? Keara tak mau menjawab karena ia yakin sebenarnya itu pernyataan bukan pertanyaan. Pria itu sedang ingin bermonolog. Jadi, Keara memutuskan untuk mendengarkan saja. "Apa Tuhan sedang kasih jalan buat aku nyelesain masa lalu kita yang buruk itu?"
Atau mungkin Tuhan sedang kasih jalan sama kamu untuk bayar kelakuanmu padaku dulu? Kira-kira yang mana, Ki? Keara tetap mengunci mulut. Gak ngangka, takdir bisa selucu ini, kan? Pria beralis tebal itu mengembuskan napas kasar. Sayangnya, aku sudah gak berminat dengan masa lalu. Ada sorot mata getir di tatapan Aldian. Kemudian, dia terdiam beberapa saat, membuat nuansa ruangan perlahan terasa mencekam. Kamu boleh pilih salah satu. Dipecat atau mengundurkan diri, ucap Aldian pada akhirnya tanpa pernah melepaskan pandangan dari sosok di hadapannya itu. Keara tersentak. Matanya terbelalak. Ia tahu ini tak akan pernah mudah. Tetapi langsung diusir di hari pertama? Bukankah keterlaluan? Kedua tangan Keara makin terkepal kuat-kuat. Ternyata, Aldian memang ingin balas dendam. Kamu jengkel? Apa diam-diam kamu lagi histeris mengumpat, menyumpah-nyumpah? Aldian tersenyum sinis. Keara melotot. Kesal. Giginya gemeretak menahan diri sebisa mungkin agar tak memaki Aldian. Maaf, Pak. Tapi saya masuk ke sini sudah sesuai prosedur dan lolos seleksi ketat. Rasanya sungguh tak adil jika setelah semua ini saya didepak begitu saja. Anda menyalahi aturan. Jangan mentang-mentang Anda bos di sini. Justru karena aku bosnya, aku bisa membuat yang gak masuk akal jadi masuk akal untuk alasan pemecatan kamu. Mudah aja. Aldian tertawa kecil dengan nada sinis dan merendahkan. Aldian. Tanpa sadar Keara memekik saking geramnya. Pria itu terdiam. Sorot matanya bengis menghunus. Dada Keara naik turun, mencoba mengontrol emosi. Ia harus tenang. Sabar. Ia tidak ingin kehilangan pekerjaan yang sudah susah payah didapatkan. Keara sadar, usianya tak lagi muda. Zaman sekarang, angkatan fresh graduate saja udah susah untuk mendapatkan pekerjaan. Keara tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia harus tetap punya penghasilan. Bagaimana nasib biaya berobat maminya jika sampai menganggur lagi? Gadis itu pun berdeham dan merubah caranya berdiri. Lebih merendah, lebih kalem, lebih tenang. Maaf. Tolong maafkan saya. Saya terbawa suasana. Saya minta maaf. Keara berkata dengan mimik wajah setulus mungkin sambil setengah menundukkan kepala. Aldian mendengkus sambil memalingkan wajah sejenak. Apa yang terjadi sama kamu selama 12 tahun ini, Ki? Baru kali ini aku dengar kamu ngucapin kata ajaib itu. Bahkan untuk apa yang pernah kamu lakuin padaku dulu pun, kamu lupa buat meminta maaf. Iya, kan? Keara mengerjap. Hatinya perih mendengar itu. Aldian rupanya memang belum melupakan kejadian di masa lalu. Meski Keara akui, Aldian sangat pantas jika masih menyimpan rasa benci untuk dirinya. Kamu gak pernah tahu cara meminta maaf. Aldian tertawa muram. Ada nada sengsara di balik tawanya. Gadis itu tak mampu mengangkat kepala. Matanya mulai panas dan berembun. Rasa bersalah kepada Aldian yang selama ini selalu menghantuinya tiba-tiba berembus kuat, berpusar menghantam dada. Maaf. Saya memang terlambat meminta maaf. Saya sungguh. Suara Keara parau dengan kepala menunduk dalam-dalam. Tanpa sadar, sebulir air mata lolos, jatuh, hingga membuat titik basah di ujung stiletonya. Aldian tak pernah tahu betapa berubahnya hidup Keara sepeninggalnya dulu. Semua hal tak lagi sama. Semua menjadi terlihat muram di matanya. Hening pun kembali menjalar. Tak ada yang membuka suara. Keduanya tenggelam dengan pikiran masing-masing. Keara masih menekuri ujung sepatunya. Mencoba menata suaranya yang seperti tercekat mampat di tenggorokan. Pikirannya mulai berkelana,
membayangkan jika dirinya benar-benar dipecat. Bagian otaknya yang lain pun sibuk, menghitung jatuh tempo indekosnya, jadwal kemoterapi ibunya, dan berbagai biaya tagihan. Berlutut dan memohonlah. Siapa tahu aku berubah pikiran. Tiba-tiba Aldian berbicara dengan suara datar terkesan malas. Matanya mencemooh ke arah yang masih menatapi lantai. Ke arah mendongak, menatap Aldian yang tersenyum miring ke arahnya. Meremehkan. Gadis itu meremas jemarinya, lalu perlahan ia mulai menekuk kaki, berlutut di hadapan Aldian. Aldian tercengang. Dia yang dahulu mengenal seperti apa karakter Keara, merasa tak percaya dengan yang dilihatnya. Gak mungkin. Bisiknya yang hanya bisa terdengar oleh telinganya sendiri. Saya mohon. Maafkan semua kesalahan saya. Saya juga memohon agar saya tetap dibiarkan bekerja di sini. Suara Keara bergetar, berkali-kali bibirnya digigit dengan keras. Sesaat kemudian, mata Keara terpejam. Bayangan ibunya yang tergolek lemah di tempat tidur seketika muncul. Wajah lelah ibunya, helaian-helaian rambut yang semakin rontok dari kepala ibunya, dan tubuh yang semakin kurus kering itu, membuat tekad dalam dada Keara semakin membulat. Ia harus tetap bekerja apapun konsekuensinya. Persetan dengan harga diri, rasa sakit atau apapun itu. Keara yang dulu sudah tak ada lagi, yang tersisa hanyalah Keara yang selalu menempatkan uang di prioritas utama hidupnya. Ia sudah sering membuang ego dan harga dirinya. Demi uang, demi pekerjaan, demi mami dan hidupnya sendiri. Sunyi kembali menggantung di udara. Keara terus berharap jika Aldian masih mau bermurah hati padanya, berdoa agar pria itu sedikit tersentuh. Sayup-sayup terdengar ketukan berkali-kali di meja. Aldian tengah menimbang keputusan. Baiklah. Aku izinin kamu tetap di sini sementara waktu. Pria dengan alis hampir saling bertaut itu berkata dengan nada dingin. Perlahan Keara mengangkat kepala. Pandangan keduanya pun bertumbukan. Tapi dengan catatan. Sambung Aldian, membuat Keara langsung sigap mendengarkan dengan seksama. Jangan pernah muncul di depanku. Aku gak peduli bagaimana caranya. Jangan coba-coba meski cuma bayangan sekalipun. Suara Aldian terdengar begitu tajam dan penuh penekanan. Sekali melanggar, kamu harus hengkang dari sini. Keara mengangguk cepat, takut keputusan Aldian kembali berubah. Lagi pula, Keara pikir syarat itu tak begitu sulit. Seorang karyawan biasa sepertinya tentu akan sukar bertatap muka dengan level seorang CEO. Pergilah. Aldian bersedekap dengan punggung bersandar di kursi putarnya. Raut mukanya benar-benar tak terbaca. Keara bangkit dengan sedikit terlatih sambil menyunggingkan senyum termanis sebagai ungkapan terima kasih. Terima kasih banyak atas kemurahannya, saya permisi. Keara sudah memegang handle pintu ketika Aldian kembali berkata dengan keras. Dan jangan pernah mau berlutut di hadapan siapapun lagi. Selepas Keara menghilang di balik pintu jati itu, Aldian langsung terlonjak bangun dari duduknya. Sial. Aldian menggerutu sambil berjalan mondar-mandir di dekat jendela kantornya yang lebar. Ia pikir jika menyuruh Keara berlutut, gadis itu akan menyerah. Setahu Aldian, Keara selalu menempatkan harga diri jauh di atas kepalanya. Sedikit banyak, ia menyesali keputusan sembrononya tadi. Sesaat, ia terpaku menatap lurus jauh keluar jendela yang menampakkan pemandangan hutan beton. Gedung-gedung pencakar langit yang berlapiskan kaca-kaca itu terlihat berkilauan diterpa matahari pukul 10. Aldian terus mengira-ngira, apa yang terjadi dengan Keara hingga bisa berubah sebanyak itu? Pria berkemeja hitam dengan bagian lengannya yang dilipat hingga ke siku itu kemudian kembali duduk. Telunjuknya kembali sibuk mengetuk meja kerja lebar dan ramping berpelitur coklat tuanya.
Pikiran Aldian terus bercabang-cabang. Ia terus memikirkan dampak yang bisa timbul gara-gara kehadiran kembali ke arah di dekatnya. Usaha setengah mati melupakan gadis itu selama ini bisa saja sia-sia. Bayangan ke arah berlutut tadi datang lagi. Waktu memang benar-benar bisa membuat manusia berubah banyak. Aldian mendesah sambil mengurut pelipis dengan sebelah tangan, sedangkan sebelah tangan lainnya tanpa sadar meremas kertas yang berserak di meja kerja. Arg! Aldian melempar semua gulungan kertas tadi hingga berhamburan di lantai. Kenapa dia harus datang lagi? Batin Aldian kesal. Ia juga membenci kenyataan jika jujur di sudut terjauh hatinya ada gerakan samar bahagia. Sesuatu yang meletup-letup, seperti seorang bocah yang menemukan kembali mainan kesayangannya yang hilang. Diam-diam, Aldian juga takut. Meski ia belum tahu pasti apa yang ditakutkan. Entah itu takut kembali jatuh cinta atau takut kecewa lagi. Oh, ayolah Aldian. Kenapa malah galau mikirin perempuan yang jelas-jelas dari dulu gak pernah sekalipun peduli sama lu? Aldian tak henti merutuki diri sendiri sembari menyugar rambut pendeknya. Tiba-tiba layar ponsel Aldian yang tergeletak di sudut meja menyala. Aldian melirik dan ada nama Jasmine tertera di sana. Pria itu menghela napas sambil membisiki diri sendiri jika seharusnya ia fokus saja sama kekasihnya itu. Jasmine, gadis cantik yang sudah dipacari Aldian setahun belakangan itu sedang marah karena dari 2 hari lalu semua pesannya diabaikan. Dengan malas Aldian mengusap layar dan mengetik pesan. Nanti malam aku jemput kamu. Kita makan malam. Aldian membalas rentetan pesan kekasihnya yang sudah sepanjang satu bab novel itu tanpa dibaca terlebih dahulu. Ah, dasar perempuan. Decak Aldian menggelengkan kepala. Ia selalu heran dengan sikap Jasmine yang selalu dianggapnya merepotkan diri sendiri dengan susah-susah mengetik sepanjang itu hanya untuk menarik perhatiannya. Padahal jelas-jelas Jasmine tahu, Aldian tak akan pernah membacanya. Oke. Kali ini aku memaafkanmu. Aldian mendengkus ketika membaca balasan pesannya. Gadis itu sungguh tak ada tantangannya sama sekali buat Aldian. Lebih tepatnya membosankan. Terlalu mudah. Dia akan melakukan apapun yang diminta Aldian. Bahkan seandainya diminta untuk menemani malam-malam Aldian di atas ranjang pun Jasmine pasti akan mengabulkannya dengan senang hati. Aldian membuang napas kasar. Bukankah itu yang selalu diinginkan gadis itu? Jasmine setiap waktu selalu mencari kesempatan agar bisa tidur dengannya. Aldian memejamkan mata sambil menyandarkan punggung. Tentu saja, terkadang ia sering tergoda untuk menuruti gelora hasrat dan rayuan yang selalu berembus tiap kali Jasmine di dekatnya. Bagaimanapun, ia adalah pria dewasa normal yang selalu bereaksi dengan visualisasi yang kerap ditampilkan Jasmine. Sama seperti pria-pria normal lain di luar sana, tentu saja. Namun begitu, meski Aldian merasa bukan manusia yang tebal iman, tetapi paling tidak dirinya masih terus berusaha memegang teguh apa yang ibu dan neneknya selalu pesankan. Tidak minum dan tidak berzina. 2 hal yang telah didengungkan sejak Aldian beranjak balik. Ibu dan neneknya selalu mengatakan, 2 hal itu adalah dosa besar yang menjadi gerbang menuju jalan maksiat-maksiat lainnya. Memang terdengar kuno untuk ukuran lingkup pergaulan zaman sekarang yang sudah semakin di luar batas. Godaan perempuan dan minuman itu malah menjadi hal yang sangat lumrah di lingkungan pertemanan dan bisnisnya sekarang. Tak jarang, di beberapa pertemuan bisnis, beberapa kolega atau kliennya sengaja mendatangkan wanita-wanita cantik, entah itu bertujuan untuk memuluskan proyek atau benar-benar sebagai hadiah. Dan sejauh ini, Aldian selalu berhasil menolak dengan halus semua tawaran menggiurkan itu. Pesan keramat dari kedua wanita yang telah membesarkannya dengan penuh cinta itu selalu Aldian tepati sebisa mungkin.
Jagalah perut dan kemaluanmu dari hal yang haram, agar hidupmu selamat. Begitu kalimat yang tak pernah bosan nenek dan ibunya lontarkan tiap kali ada kesempatan. Maka, bagi Aldian, begitulah salah satu cara ia membuktikan bakti dan cintanya. Ponsel Aldian kembali menyala. Pesan kembali masuk dari Jasmine. Benaran kan, kita akan makan malam? Dengan enggan jemari Aldian menyentuh satu huruf, Y, tak sampai 2 detik. Balasan stiker hati serta emotikon kecup pun bertebaran sebagai balasan dari satu huruf balasan dari Aldian tadi. Jasmine memang benar-benar tipe agresif. Terkadang Aldian kewalahan jika sudah menghadapinya. Pria itu sedikit bergidik. Tanpa sadar ia kembali teringat dengan Keara dan membandingkan dua gadis tersebut. Keduanya sungguh sangat berkebalikan. Si boncel favoritnya itu justru seperti tak suka dengan spesies bernama laki-laki. Selalu bersikap dingin dan terkesan masa bodoh terhadap perhatian laki-laki. Namun, tiba-tiba Aldian menggeleng keras. Ia mengoreksi pendapatnya. Ada pengecualian yang membuat Keara sering bertingkah aneh dan kikuk. Ada satu dari spesies laki-laki yang sangat ditaksir Keara setengah mati. Sosok yang amat sangat dibenci Aldian hingga ke pembuluh darah sampai saat ini. Namanya Dennis. Laki-laki yang membuat Keara berani membuang Aldian, memutus waktu paling berharga bersama keluarganya, melemparkan ke rasa sakit, sepi, dan kecewa yang berlarut-larut. Ah, sialan. Desis Aldian kesal seraya menggertakkan gigi karena kepalanya malah mengungkit lagi nama mereka. Segera Aldian menekan tombol telepon di sudut meja dan menanyakan jadwal hari ini kepada Dito, sang sekretaris. Seperti biasa, menjemukan. Dari jam ke jam sibuk dengan meeting. Entah dengan rekanan, calon investor ataupun dengan para manajer. Yang paling dekat, Aldian harus rapat di luar kantor bersama salah satu klien dan setelah selesai langsung kembali ke kantor, menyambung ke meeting dengan bagian perencanaan pengembangan dan pemasaran di lantai 7. Ponselnya menyala kembali. Bergetar beberapa kali, menandakan banyak pesan yang masuk. Aldian melirik sebentar dan lagi-lagi pesan dari Jasmine. Mantan finalis ajang Miss Beauty Pageant itu memang kadang sering menjengkelkan. Aldian membuka pesan-pesannya sebelum bersiap untuk pergi meeting dan... Ya Tuhan! Gadis itu langsung membuatnya menghela napas dalam. Puluhan foto Jasmine di dalam kamar dengan berbagai gaun malam seksi yang menonjolkan dada serta paha jenjangnya berseliweran di layar. Mana yang kamu suka? Apa aku harus pergi berbelanja aja kali, ya? Aku gak punya baju bagus lagi kayaknya. Gak ada yang cocok buat dinner entar, Aldian menggelengkan kepala. Tak mengerti jalan pikiran perempuan itu. Demi makan malam yang masih sekitar 8 atau 9 jam lagi, Jasmine sudah menyibukkan dirinya mencari gaun yang akan dipakai nanti dari sekarang. Bisa dipastikan, setelahnya dia akan pergi perawatan ke salon seharian. Padahal ini cuma makan malam biasa. Bukan untuk pergi ke pesta atau acara resmi. Apa dia gak punya kesibukan lain selain belanja dan mempercantik diri? Pikir Aldian seraya mematikan layar ponsel tanpa berminat untuk membalas pesan Jasmine. Bersyukurlah, gadis itu tertakdir lahir dengan sendok emas di mulutnya. Uang bukan soal di kehidupannya. Tuhan, gadis inikah yang akan kunikahi? Keluh Aldian dalam hati. Bayang Keara tiba-tiba dengan kurang ajar berkelebat. Penampilan sederhananya yang anggun tetapi tetap memancarkan keseksian kembali terbayang di mata Aldian. Tadi pagi, Keara hanya memakai blus mocha lengan panjang berleher V dipadukan dengan celana panjang berwarna hitam. Akan tetapi, sudah mampu menyihir mata Aldian sehingga membuat pandangannya enggan beralih barang seinci pun dari gadis itu. Mati. Kenapa malah mikirin dia? Aldian gemas dengan dirinya sendiri.
Ia pun berdiri dan dengan perasaan kesal menyentakkan jas dari Stenheimer di sisi kiri rak koleksi bukunya. Aldian pun mengenakannya dengan kasar. Kemunculan Keara sudah sukses membuat pikiran kusut dan mengaduk-aduk suasana hatinya sepagian ini. Dengan kesal Aldian menatap papan kuning bertuliskan, "Maintenance," di depan pintu lift khusus para pemilik jabatan tinggi di gedung itu yang ada persis di samping lift umum tempat ia berdiri menunggu. Ia menggerutu, berharap lift itu segera kembali beroperasi. Ia pun bergeser ke depan pintu lift umum. Dengan tak sabar ia melihat tanda panah turun yang menyala merah. Menurutnya yang sedang terburu-buru, hal itu terasa sangat lama dan membuang waktu. Ia harus segera ke ruang meeting. Ia tak suka terlambat. Jelas bukan gayanya sama sekali. Beberapa detik sebelum pintu lift terbuka, beberapa orang mulai menyemut di belakangnya. Aldian refleks menoleh. Dan, kejutan untuknya. Di antara sekian banyak yang berdiri menunggu lift terbuka, Keara menjadi salah satunya. Seperti sadar ada yang memperhatikan, Keara mengangkat kepala. Keduanya bersitatap sepersekian detik, lalu membuang wajah masing-masing. Sedang apa dia berkeliaran di lobi di jam kerja? Harusnya dia sedang sibuk di ruangannya. Aldian membatin dengan sebal. Tapi itu bukan urusan gue. Pintu lift terbuka dan satu persatu masuk. Aldian berdiri paling belakang. Begitu pula Keara yang terdorong hingga mau tak mau dia berdiri di pojok lainnya sejajar dengan Aldian. Kepalanya menunduk, takut-takut dan gelisah. Aldian meliriknya dengan sinis. Ya, memang sewajarnya dia takut bertemu denganku. Dia harus tahu diri. Akan tetapi, ada hal lain yang membuatnya gagal fokus. Ia betul-betul tak suka melihat Keara mengikat rambut tinggi seperti itu. Menurutnya sangat tak pantas, seperti sengaja memamerkan leher kecil dan tulang selangkai yang terlihat seksi di matanya itu kepada semua orang. Di lantai 7, pintu lift terbuka. Hanya Aldian, termasuk Keara, yang melangkah keluar. Tepat di depan lift, beberapa orang yang tengah berdiri langsung menyapanya dan mengangguk penuh hormat. Aldian membalas mereka dengan ramah. Ekor matanya pun tak luput dari sosok Keara yang rupanya turut menundukkan kepala dengan takzim. "CK, 12 tahun gak bertemu ternyata bisa bikin kepala batunya lebih dinamis. Sudah tahu caranya memberi hormat." Aldian cukup terkejut. Dengan langkah lebar dan gestur seelegan mungkin, Aldian pun bergegas menuju ruang meeting. Ia tak ingin berlama-lama membiarkan tubuhnya berada dalam jarak dekat dengan gadis itu. Tak akan.